Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irma Damayanti akan menjelaskan mengenai etika profesi. Etika profesi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan moral, yang mana etika berhubungan dengan kelompok dan individu yang dimiliki oleh orang tersebut untuk melihat apakah individu tersebut mempunyai nilai tanggung jawab, perilaku buruk, baik, yaitu profesi merupakan keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan oleh seseorang dengan cara yang dapat diperoleh dari jalur pengalaman atau pendidikan, yang merupakan sumber utama untuk memenuhi keperluan hidup. Lalu ada kode etik. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya, dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Secara singkatnya, definisi dari kode etik yaitu suatu pola atau aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan dalam pekerjaan. Adapun beberapa kode etik yaitu kode etik TI, kode etik PNS, kode etik TNI, kode etik insinyur, kode etik dokter, kode etik dosen, kode etik jurnalis. Lalu ada profesional. Profesional menurut Hamalik yaitu pekerjaan guru adalah suatu profesi tersendiri. Pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru. Banyak yang pandai berbicara tertentu, namun orang itu belum dapat disebut sebagai seorang guru. Lalu ada sertifikat. Dalam KBBI, sertifikat berarti tanda atau surat keterangan, pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Lalu ada cybercrime. Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Lalu ada cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber, dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional, menurut Angela Merkel. Lalu ada etika berinternet dengan UIT. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jelas memberikan dampak pada perubahan gaya hidup masyarakat dunia. Situs internet telah menjadi lautan informasi bagi siapapun untuk mendapatkan informasi mengenai hal apapun. Aktivitas berbelanja ke toko tergantikan dengan e-commerce. Perubahan gaya hidup sebagai dampak perkembangan teknologi tersebut menuntut adanya perangkat peraturan yang diharapkan mampu menjadi koridor dan memiliki kekuatan yuridis formal untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan di dunia maya ini. Pemerintahan Indonesia pun tanggap akan adanya tuntutan bagi transaksi informasi di dunia maya dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UIT. Sekian penjelasan etika profesi menurut saya. Salah dan hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.